kita sekarang di episode ke-8. Oke. Ya? Udah 8 episode dan pakai apa nih? iya, kantor kita baik sekali langsung dikasih padahal kita belum jadi professional podcaster. Tapi langsung dikasih. Yang sana bagi 2 kebetulan. Karena suaranya bagus. Gitu. Jadi bagi 2. Oke. Back to topic. Back to topic, gue mau cerita. Kemarin gue abis nonton lagi sih The World of the Married. Oh, gara-gara dia masuk ke Netflix. Iya, gara-gara dia masuk di Netflix, gue nonton lagi. Ngapain gregetan banget? Iya, gregetan banget. Enggak, soalnya nonton itu 2 kali sih. soalnya kan kemarin waktu yang pertama kali nonton, kita kan nonton kayak emosi banget sama pelakornya gitu ya. Kalau sekarang tuh aku nonton lihat sisi lainnya. Gitu loh, lihat sisi lain. Pokoknya gue sampai mikir kayak, oh kayaknya kalau bahas di podcast tentang kesetiaan bagus nih. Oh, kesetiaan atau apa nih? Kesetiaan. Iya, ngomongin tentang cheating, ya. Kebetulan saya juga ada pengalaman diselingkuhi. Berapa lama? Gitu. Nggak usah bilang, ya. Ntar gue yang kelihatan di sini, ya. Oke, buat Tapi kayaknya ada kursi kosong nih di sini. Iya, sebelah saya masih kosong. Coba, kenapa tuh masih kosong? Siapa yang mau kita undang? Iya, ada seseorang yang akan membagikan cerita-ceritanya. Asik. Sik. Ya, kita pakai drum dulu. Tapi pikiran. Oh, pikiran. Ya Apa udah. sih buah pikir? Buah pikir, ya baik. Kita panggil si Deliko. Iya. Perkenalan dulu. Kembali lagi bersama ini host kita kalau di behind the scene. Ya, boleh perkenalkan dirinya. Oh gitu. Iya. Jadi hai. Aku Cynthia Lika. Aku Iya, gue. Jadi ya kerja di sini. Jadi ya sama mereka ini ya termasuk teman sekerja. Nah, hari ini perkenalan ya. Iya. Aku di sini kerjanya di bidang desain sih. jadi apa? Jadi tukang desain. Jadi ini adalah muka di balik Instagram kita. Tepuk tangan dong. Instagram kita mulai dari IG story, dari IG feed semuanya disusun sama timnya Cici Sidi Alika. Semuanya sih, bahkan Yang amazing, iya. semuanya. YouTube. Semuanya didesain. Podcast kita Iya. bisa ada media di sini. Kalau mau Bisa lihat ada ini. behind the scene ada yang sampai kolong-kolong ke meja. Iya gitu. Nanti bisa dilihat di behind the scene kita ya. Terus BTW kembali lagi ke topik. Topik kita hari ini tuh berat banget nih, Lika. Wow. Tadi mungkin udah dengar tuh di belakang kita lagi mau membahas tentang selingkuh. Oh, masa? Wow. Aku nggak denger. Topik yang kontroversial. biar surprise gitu, biar kontroversial. Jadi lu nggak tahu gitu tiba-tiba kayak kemarin Fahmi sama Riza jadi korban. Jadi gue tamu kontroversial gitu. Iya, betul. Apa yang kamu ucapkan kali ini kontroversi pasti. Iya. Oke, back to topic. Langsung aja gue mau tanya sama kalian. Mending menyelingkuhi atau mending diselingkuhi? Dimulai dari yang Sudah menikah dulu? tertua kita. Mama yang Didi. sudah menikah. Iya. Karena udah pernah diselingkuhi, nggak enak juga rasanya, nggak pernah selingkuh juga. Aduh, bingung harus jawab ya. Gitu. Harus jawab ya. Harus jawab dong. Tapi kalau misalkan Cici pengalaman nih mending menyelingkuhi atau diselingkuhi? Belum pernah pengalaman menyelingkuhi, pernahnya diselingkuhi dulu. Oh, cerita dong kenapa tuh diselingkuhi? Nggak penting. Padahal lu primadona sekolah kan? Dono kali maksud lo. Gimana? Dulu zamannya pacaran doang sih waktu itu diselingkuhi, cuman it's not a big deal for me, asik. Asik. Waktu masih dalam itu zaman monkey love ya. SMA banget kok. Terus jadi gimana ceritanya? Itu udah aku ceritain di podcast. Asik, kita kan podcastnya udah banyak banget. Berasa udah kayak 50 episode gitu ya. Ada waktu ceritain podcast, lupa yang mana, tapi pakai sementara tapi tak selamanya. Teman, sementara Itulah tapi pokoknya. selamanya. Nah itu waktu itu pacar pertamaku ya dia bermainlah dengan sahabatku. Waduh. Ya, bentar, ambigu, bentar. Bermain apa? Bermain. Yang saya tahu sih hanya bermain. Yang saya tahu hanya bermain api, bermain selingkuh. Saya bawa mic-nya dulu. Jadi bermain selingkuh gitu ya. Aduh, dia goyang. Jadi ya udah sih cuma itu doang kalau pengalaman. Mungkin aku pengennya cerita justru dari orang sekitar aku sih yang aku tahu. Tapi kalau Oke. tanyain diselingkuhi atau menyelingkuhi,
Aduh, ada laki gua nih nonton nanti. Soalnya makna di sama me tuh dalam banget loh bedanya. Kalau diselingkuhi kayak ya sakit gak sih? I cannot Tapi answer kalau that. menyelingkuhi ya lu mau gue gitu ya udah gue selingkuh kenapa? Gitu. Oke, lanjut ke orang lain. Nah, Lanjut ke guest star kita dong. guest star kita ada pengalaman nggak soal selingkuh-selingkuhan? Enggak sih. Udah selesai. Jadi lebih Tapi- baik selingkuh apa diselingkuhi? Iya. Sebenarnya kalau misalnya menyelingkuhi, gue nggak pernah. Diselingkuhin, ya syukurnya juga belum pernah. Ya, Nah, amin. jadi puji kalau Tuhan. misalnya disuruh pilih, kayaknya emak kali ya. Soalnya Menyelingkuhi kalau kali ya, misalnya Kak. punya pasangan, kadang pasangan gue juga jealous. Katanya seperti cinta itu terbagi. Kalau misalnya gue lagi punya hewan piaraan mungkin, jadi gue tuh nggak, kalau udah punya pasangan satu ya udah, maksudnya satu aja udah repot apalagi dua gitu kan. Jadi Tunggu. Menyelingkuhi. Kalau menyelingkuhi lu yang selingkuh. iya, Oh lu yang selingkuh maksudnya? kan disuruh pilih. Iya. Oh jadi lu pilih Masa sama selingkuh. aja jawabannya nggak Iya. bisa. Jadi udah. Baik, terima kasih bantuin saya. Jadi kan kalau saya udah jawab me, nah nanti dari orang yang pilih di. Gitu. Tapi memang saya di. Tapi kalau me itu ya harus. Kenapa lu pilih me? Karena menurut gua kalaupun mau selingkuh pasti gua tanggung jawab. Tapi jawabnya Jadi kalau misalnya gue selingkuh pasti gue ada kadarnya. Misalnya selingkuhnya dalam kadar apa nih? Misalnya cuman bercanda-bercandaan doang. Ada kadarnya. Iya, tapi benar-benar, tapi ini menarik banget karena selingkuh itu kan sebenarnya selingkuh tuh di persepsi orang masing-masing juga pasti beda-beda. Ada yang centil dikit udah dibilang lu selingkuhin gue, chattingan dikit udah dibilang lu Nah, selingkuhin gue. jadi Tapi ada juga yang selingkuhnya ada yang fisik, ada selingkuh, oke. Ada selingkuh yang mental. Jadi kalau fisik itu kan lebih ke physical touch gitu ya. gitu. Terus atau mungkin kalau yang mental tuh yang udah baper gitu. Kalau yang centil-centil kalau mau masuk diselingkuhin juga boleh. Nah, berarti selingkuh sendiri pun persepsinya banyak. Jadi Nah, kalau menurut lu menyelingkuhi itu sampai tahap mana? ya betul. Kalau gua Centil-centil asik aja caring gitu. kali ya. Misalnya gue Oh. lagi kerja kelompok nih bareng sama temen gue, kebetulan misalnya cowok. Soalnya kalau cewek kan nggak bisa dianggap selingkuh dong ya kan. Misalnya nih, Masih misalnya kalau kerja kelompok, jadi gue jadi care sama dia, lu udah makan belum? Oh, Atau enggak, gitu. kerjaan lu udah beres belum atau apa gitu. Jadi bisa. lebih ke catching feelings ya. Gimana? cinta-cinta lokasi Udah gitu. udah Sih, Flirting lebih lokasi. ke caring doang. Jadi kayak misalnya nih, tadi kan gue bilang kalau gue mau selingkuh juga kayaknya gue lebih, pasangan gue biasanya lebih komplainnya kayak lu kok lebih care sih sama dia. Nah, dia itu biasanya hewan piaraan gue. Jadi kalau misalnya gue punya hewan piaraan, biasa pasangan gue tuh kayak ya lupa. Jadi dari tadi ngomonginnya tentang hewan peliharaan lo. Nah, jadi mungkin diinformasikan yang dimaksud sama dia adalah sebuah peliharaan berbentuk seekor peliharaan yang berbulu husky. Enggak, Oh bukan, kelinci waktu itu ya. Oke. Oh gitu, ya ampun. Mungkin ngebahas dari korban juga Ya. kali. Oh iya boleh. Berarti pacar lu tuh emang waktu itu cemburu sama kelinci lu? Oh iya banget. Serius? Waktu itu ya, pacarnya waktu itu ya. Waktu itu sih ya. Jadi Oh kayak- iya, bukan yang sekarang yang udah Tapi fiance. tapi sebenarnya dia juga yang dulu kayak dia juga nggak punya waktu, ya udah gue punya kelinci gue, ya udah gue care sama kelinci gue. Oh nggak punya gitu waktu, loh. sesibuk apa bisnismen? Bukan sih, sok sibuk aja. Oh gitu. Gitu. Kalau dari Cici Eli mending yang mana? Sebelum ke klimaksnya mungkin karena saya terlihat bodoh menceritakannya. Oh ini jadi akan diceritakan Oh nih. saya akan menceritakan Oh, ya. Ini tuh harus ditunggu-tunggu ya. karena Biar pemirsa ini- yang dengar yang bodoh siapa? Buat kalian yang nonton, begitu kalian denger ini pasti kalian bakalan mikir, oh ternyata gue nggak separah itu gitu. Jadi podcast ini akan membuat kalian feeling better. Nah. Kalau aku ya selingkuh atau menyelingkuhi ya, aku jujur nggak bisa milih sih, kayak nggak pengen dua-duanya juga. Tapi mungkin kalau aku lebih pilih diselingkuhi mungkin ya. Soalnya kalau aku tuh nggak gitu peduli sama yang kayak dia di luar mau kayak gimana. Kayak ini aku tuh waktu itu baca di TikTok tuh ada yang menarik banget. Jadi tuh katanya sekarang tuh pacaran ada dua. Hubungan itu ada dua, hubungan zaman dulu dan hubungan zaman now.
What's the Kalau difference? hubungan zaman dulu itu adalah hubungan dimana yang penting tuh laki balik lagi lah ke rumah. Kalau hubungan zaman now lu tuh bener-bener cari soulmate. Terus kayak di situ tuh gue baru kayak nyadar, mungkin gue hubungan zaman dulu kali ya, gitu. Hubungan zaman dulu jadi bentar. Hubungan zaman dulu jadi yang penting cowok lu pulang ke rumah. Iya, karena menurut gue kayak orang itu pasti akan ada centil-centilnya lah di luar, nggak usah cowok, cewek juga kayak gitu. Nggak usah gue ngomongin cowok gue aja sendiri kadang masih suka centil di luar. Tapi itu kayak ya kita tahu boundariesnya masing-masing aja lah. Jadi menurut lu bukan lebih baik. Jadi lu Lebih milih. forgiving orangnya. Kalau misalkan cowok lu selingkuh, berarti lu forgiving, ya udahlah lu centil dikit nggak apa-apa. Kalau gue lebih yang penting balik fokus- lagi sama lu gitu kan? lebih fokus ke hal-hal yang dia perbuat dengan baik. Jadi kayak Oke. ditakar aja gitu. Worth it apa enggak? Oke. Centil-centilnya dia masa mau kayak, dia tuh udah baik sama gue kayak gini. Terus dia centil sekali, masa mau gue lepasin semua yang baik-baik Oke. gitu. Gitu. Jadi ada Silakan hitungannya diambil, ya, ada- kadar berkali-kali. Tunggu, ada yang mau berbicara langsung. Oke. Saya langsung diambil. Tapi mungkin nih ya, kalau nggak tahu buat yang lain mungkin punya hubungan udah berapa lama. Mungkin kalau dari aku udah 8 tahun pacaran, 4 tahun menikah, total 12 tahun. Ya. Jadi sebenarnya biasanya yang aku dengar, kebetulan lingkungan aku juga lumayan beberapa kali ada yang bermain api juga. Oh wow. Itu ada Ci, nggak usah bilang beberapa, banyak lingkungan lu. tapi itu jadi pengalaman loh. Maksudnya Iya, karena pergi kemana-mana pasti ada aja yang kenal Cindy Hadi. iya. Luar biasa. Jadi pokoknya banyak yang Sin, makasih ya udah lindungin gue. ya, jangan digituin dong. Ha. Jadi pokoknya menurut aku tuh banyak banget yang bilang mengandalkan asas bahwa ya soalnya dia nggak begini-begini, soalnya dia nggak begini-begini, jadi gue mencari yang lain di luar. Jadi banyak hal yang menjadi excuse orang untuk melakukan itu. Tapi kalau gue pribadi nih berjalan 12 tahun bersama Kevin, Kevin, aku tuh selalu punya prinsip sama dia adalah kita tuh percaya kalau lu udah cukup besar dan cukup dewasa untuk memilih tindakan lu. Oke. Tapi kalau sekali lu merusak kepercayaan gua, kalau dia kan mungkin tipe yang, kalau Jessica tadi tipe yang yaudah deh, gua akan melihat sisi lainnya yang lebih baik. Jadi kalau gua nggak bisa, kalau gua tuh bianas, gua tipe yang kayak gitu. Jadi kalau emang gua udah kasih kepercayaan, gak bisa. Cuman ya apalagi cowok nih, kalau misalkan ngelihat Instagram cewek-cewek gitu, itu termasuk selingkuh nggak menurut kalian? Ya enggak lah. Aku sih enggak. Ya kalau sementara maksudnya kalau cuman hanya sekedar centil-centil, sebatas centil ya, tidak melibatkan perasaan apalagi sentuh badan, itu menurut aku masih acceptable. Oh. Tapi Jadi kalau udah kadarnya kadar selingkuh sampai gitu Enggak ya. juga. Yang denger kagak Jadi Enggak sampai sih, sebenarnya nggak harus sampai berhubungan badan. lebih parah mana, mental atau berhubungan badan? Mental itu maksudnya pakai perasaan. Perasaan sih sebenarnya dari semuanya yang paling dikorbankan cuma satu menurut aku, apa? waktu. Wow. Kalian Kalau gini-gini doang. terus gue pernah denger nih, kalau lu udah menemukan yang kedua, lu jangan pernah balik lagi ke yang pertama. Oh wow. Karena kalau lu tidak ada yang kedua, kalau lu masih sama yang pertama, tidak akan ada yang kedua. Oke, kalau gitu my question is this. Wow. Lu belum sih. Iya, sekalian gue cerita punya gue karena ini sedikit ekstrim guys. Jadi untuk kalian yang tidak kuat, tidak usah didengar. Ya, nanti untuk video ini bakalan dikasih warning bawahnya. Mungkin kalian bisa komen di bawah nanti selesai saya cerita yang nyebelin siapa ya gitu, yang bodoh siapa gitu ya. Jadi saya pernah berhubungan, Tunggu, oke. disclaimer. Pas kita denger sih semua orang ngakak ya. Iya, semuanya ngakak, bukannya prihatin sama gue. Pas gue cerita kan gue cerita agak sedih gitu ya, terus mereka kayak ketawain gue gitu, gue kesel banget. Karena waktunya terlalu lama guys untuk disadari. Ya. Jadi guys, saya kan pernah menjalin hubungan udah lama sih, udah lama banget. Waktu itu almost 4 years dan ternyata saya baru tahu pas kita beberapa hari sebelum putus itu, waktu itu kan sempat benar-benar udah renggang. Bukan renggang, nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi tiba-tiba temannya bilang sama gue, sorry banget nih ya sebenarnya kita tuh udah tahu dari lama kalau sebenarnya
cowok lu nih FWB-an sama si ini, katanya sama si ini. Hah, FWB-an? Oh, dari kapan? Dari awal lu jadian. Gitu coba. Gue kayak, hah? Selama hampir 4 tahun ini saya tertipu. Gue kayak bilang, gila, kapan waktunya orang tiap hari bareng gue? Gue bilang gitu kan. Ingat-ingat ini mic baru. Oh iya. Kayak gitu. Jadi guys, gue selama hampir 4 tahun saya tidak menyadari ternyata mantan saya itu selingkuh, bukan selingkuh ya, selingkuh lah, FWB-an dengan teman baiknya sendiri ya selama segitu, enggak 4 tahun ya, almost gitu, dan saya baru tahu, tepuk tangan untuk Grace Julia. Iya, begitu guys ceritanya. Konklusinya apa nih hari ini? Pokoknya feelingnya itu jadinya pas gue dapet kayak gitu, gue kayak kaget sih, tapi kayak gue langsung kayak fuck man, gue udah nggak gue nggak nangis, enak aja. Fuck man, gue udah nggak sayang lagi sama tuh orang, ya udah gitu, ya udah bye. Makanya gue lebih memilih diselingkuhi, karena kalau lu udah tahu selingkuh, ya udah gitu, kayak oh ya udah gue tahu berarti orang itu kayak gitu. Ya ada lah beberapa saat sad gitu, kayak kebayang lagi, flashback lagi gitu. Jadi the moment saat lu tahu fakta itu, lu langsung Turun lah rasa sayang gue, karena menurut gue kayak ya ampun, itu waktunya lama banget lu. Kenapa lu enak sama temen lu gitu? Tapi emang nggak berasa ada yang aneh? Nggak ada gitu, bener-bener nggak. Karena emang waktu pas saat gue juga bilang dan gue putusin kayak oh jangan dong, I love you gitu. Jadi gue kan ini bingung. siapa nih, lo apa dia? Dia dong, masa gue yang ngemis, udah dia yang enak-enak, gue yang ini gitu ya. Jadi makasih loh. Iya kayak gitu. Jadi ya udah, gue lebih milih diselingkuhi lah. Nah tadi kan udah ngebahas tuh selingkuh atau diselingkuhi. Tapi sebenarnya kalau aku di sisi orang yang sudah menikah dan juga melihat beberapa hal yang terjadi di sekitar aku, banyak banget faktor yang membuat kalian atau kita atau siapapun mau melakukan selingkuh. Ada yang bilang selingkuh itu indah, ada yang bilang selingkuh itu menarik loh, bikin adrenalin naik, kayak umpet-umpetan Gitu ya. Tapi ada juga selingkuh untuk motif balas dendam, mungkin karena pasangannya juga melakukan selingkuh. Jadi sebenarnya banyak banget faktornya. Tapi kalau menurut aku pribadi, sebagai pasangan, terutama cewek nih, kita bahas cewek semua ya, banyak banget cewek yang mau lu cowoknya harus treat gue as a queen. Oke. Tapi menurut gue timbal baliknya lu juga harus treat pacar lu as a prince. Paham nggak? As a king kali, Prince As a king. As a bawah king. soalnya, Nah gitu. jadi biar jadi ada timbal baliknya gitu. Terus kalau pesan aku lagi nih, kalau misalkan ternyata lu melihat dunia sekitar lu ada yang melakukan affair, siapapun itu, kalau lu belum pernah di posisi mereka, never judge mereka sebenarnya. Oke. Either lu diam atau either lu juga membantu mereka untuk solve the problem. Kalau Kirain bantuin. masalahnya saya ada di pot itu dulu. Saya menjadi tameng di mana-mana biasanya dulu kan ya. Tapi intinya kalau aku dari sisi yang udah menikah sih, ya jangan sampai kepercayaan pasangan kamu itu hilang aja sih gitu. Gitu. Kalau Kayak menurut worth it gua gak sih cuma main-main doang tapi hubungan yang harusnya dijaga ya, jadi hancur gitu. Atau enggak ada, kalau dari sisi gue sebenarnya gue merasa putus adalah solusi. Putus tuh bukan apa gitu. Menurut gue putus tuh solusi. Kalau emang udah nggak sejalan ya lu putus dulu, jangan lu selingkuh. Karena kalau udah selingkuh, nikah gimana? ntar dulu Ci. Karena kalau udah selingkuh akan menimbulkan kesalahpahaman, malah jadi ngadi-ngadi lah segala macem gitu kan. Mendingan ya lu putus dulu. Bener, kayak di filmnya World of Married Couple, si Yerim kan langsung dia putusin, terus akhirnya hidupnya karena itu tuh yang bikin aku tuh suka sama si World of Married Couple, karena awalnya tuh aku sebel ngeliat si Yerim nih, orang udah bertahun-tahun tahan-tahan nemeni laki, pas lakinya bener-bener mau serius sama dia malah pergi, tapi ujung-ujungnya kayak dia bahagia dengan cara dia sendiri, dia bisa bangun bisnis sendiri. Jadi Iya, you do you girl gitu. gitu. Coba Erika. What do you think about affair? Konklusinya apa? Apa nggak fair? Iya, Iya. selingkuh. Jangan dibayangin selingkuhnya sama kelinci, boleh? Ya namanya orang, makanya nih kalau misalnya gue sih
mungkin pesan kali ya. Kalau misalnya nggak siap buat pacaran, ya jangan pacaran. Kalau pesannya ada kesan dan kesan. Dapat ya jadinya ya. Enggak lanjut. Iya, makanya kalau misalnya orang biasanya udah kayak gitu minta saran, jujur gue bukannya orang yang aduh kasihan atau gimana tuh, gue kayak gemes gitu loh ya. Lu kalau misalnya tahu dari awal nggak bisa komit ya jangan pacaran. Kalau Mungkin misalnya kalau lebih nggak bisa pacaran ya jangan merit gitu loh. Kalau Kalau masih merit mau terus kayak explore mau gitu mundur ya. lagi maju mundur kayak Syahrini. Oke, nice conclusion tamu kita hari ini. So, that's all for today. Dan jangan lupa untuk komen di YouTube kita, kan di bawahnya ada Dan ini. kalau kalian rame mungkin mau denger kesan dan pesan dari lelaki, selingkuh. Iya, kalau rame. Oke, gitu. Dan bantuin komen juga kalau yang mau ada tema gitu apa yang mau kita omongin. Kita bakal bahas di next episode. So, thank you for today and bye.